Minggu ini manga One Piece libur, tapi Oda telah mengkonfirmasi kapan terbitnya chapter One Piece ke-1000. Saya sangat semangat sekali setelah mengetahui jadwal rilis chapter yang ke-1000 dari serial One Piece. Sampai-sampai saya memprioritaskan untuk membahas ini dibandingkan konten-konten lain seputar One Piece yang sedang saya kerjakan. Akun Twitter Soulstorm OP, sumber yang kredibel dalam hal berita One Piece, bertweet di akun Twitternya bahwa One Piece chapter 1000 akan rilis secara resmi di tahun 2021. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2021. Chapter 1000 One Piece akan disertai dengan halaman sampul berwarna dan juga dijadikan sebagai headline cover majalah Weekly Shonen Jump. Akan tetapi, ada kabar baik bagi orang seperti kita atau opler lainnya yang akrab dengan istilah scanlations, yang dimana kita biasanya mengetahui bahwa rilisnya chapter One Piece di Jepang biasanya seminggu sebelum perilisan resminya di seluruh dunia. Itu artinya chapter 1000 terbit di tahun 2020. Apa sih yang spesial dari One Piece chapter 1000? Bagi teman-teman yang baru baca dan nyimak One Piece ataupun teman-teman yang udah lama nyimak, One Piece selalu menghadirkan sesuatu yang spesial di nomor chapter yang spesial juga, khususnya dalam edisi nomor ratusan. Contohnya seperti ini. Di chapter 100, judul chapter tersebut adalah dimulainya sebuah legenda. Di chapter ini, kita bisa mendapatkan banyak petunjuk mengenai gaya hidup penyandang nama D yang hidup dan kebebasannya tak mampu dikekang oleh apapun kecuali takdir. Luffy hampir mati dieksekusi Lord Buggy, tetapi malah tersenyum saat akan dieksekusi. Lalu, Luffy berhasil selamat dari eksekusi tersebut karena sebuah sambaran petir yang menyambar panggung eksekusinya. Selain diselamatkan oleh takdir, hal ini menjadi petunjuk yang mengantarkan kita ke duel Luffy melawan God Enel di Arc Skypiea. Selain itu, dialog antara Smoker dan Dragon juga sangat menarik sekali di chapter ini. Smoker heran, mengapa orang yang dicari pemerintah dunia menyelamatkan bajak laut remaja kelas 3 tersebut? Dragon menjawab bahwa dunia sedang menunggu jawaban dari mereka. Dan gumaman Dragon terhadap Luffy waktu itu juga menjadi petunjuk yang signifikan bahwa Dragon memiliki hubungan dengan Luffy. Petunjuk yang terdapat di chapter 100 tersebut mengarah kepada terungkapnya identitas Dragon sebagai pemimpin tentara revolusioner dan hubungan keluarga antara Luffy, Dragon, dan Garp di akhir arc Water 7 saat Garp dengan santainya memberitahu Luffy bahwa Dragon adalah ayahnya. Di chapter 500, tangan kanan sang Raja Bajak Laut, Raja ke-8 Silver Rayleigh diperkenalkan. Kita juga disuguhi pendapat dan perspektif Kid mengenai para bangsawan dunia. Kid menyatakan bahwa dibandingkan dengan para bangsawan dunia, kejahatan mereka sebagai bajak laut bisa dibilang sangat imut sekali daripada kejahatan yang mereka lakukan. Dan Killer sependapat dengan Kid. Sebagai bajak laut yang selalu memakan korban jiwa di setiap jengkal perjalanannya, perspektif Kid yang membandingkan kejahatannya dengan kejahatan para bangsawan dunia adalah suatu kebenaran yang disisipkan oleh Oda di dalam alur cerita One Piece, terutama setelah kita mengetahui modus operandi yang dilakukan oleh para bangsawan dunia untuk memenuhi nafsu duniawi mereka. Di chapter 700, kita mendapati cerita One Piece berada di Arc Dressrosa. Di chapter ini, Mingo mengundurkan diri dari posisi Royal Shichibukai. Setelah itu, Mingo mempertunjukkan buah iblis merah-merah yang sebelumnya dikonsumsi oleh Ace. Saat itu, tentunya saya sangat bingung dan bertanya-tanya, kok bisa sih si Mingo mempunyai buah iblis yang pernah dimakan oleh Ace? Di mana dia mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? Tentu saja pertanyaan-pertanyaan tersebut menyerbu isi kepala saya waktu itu. Oleh sebab itulah, banyak opler yang memprediksi apa yang akan terjadi di chapter yang ke-1000 nanti. Seperti karakter apa yang akan muncul dan diperkenalkan, siapa yang akan datang ke Wano, dan sebagainya dan sebagainya. Saya sendiri sebagai opler yang doyan memprediksi dan berteori, jujur saja saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya di chapter 1000. Karena saya bukan seorang katakuri atau Luffy yang bisa melihat sekilas ke masa depan. Saya hanyalah anak buah Buggy. Mungkin saja nanti di chapter tersebut akan terungkap identitas Kaido yang sebenarnya. Entah Kaido adalah ras iblis yang memakan buah iblis Zoan di Penaga atau prediksi ras Kaido yang lainnya. Atau
munculnya angkatan laut di Wano semenjak Otama bilang ia menyusup ke Onigashima dengan cara menumpang ke kapal musuh, atau teori mengenai jalannya pertempuran Onigashima di chapter 1000, atau mungkin terungkapnya rahasia penyandang nama D. Tetapi sebagai fans One Piece, saya punya harapan tersendiri mengenai apa yang akan terjadi di chapter 1000 nanti. Saya berharap, bukan memprediksi ya, bahwa nanti ada kejutan spesial berupa petunjuk maupun misteri yang mengantarkan kita kepada saga terakhir serial One Piece, atau suatu fakta yang mengantar kita kepada sebuah konklusi dari salah satu banyaknya misteri di dunia One Piece yang belum terungkap. Jika berkaitan dengan jalannya perang Onigashima, saya berharap ada suatu tragedi ataupun drama yang epik tersaji di dalam chapter 1000 One Piece tersebut. Misalnya seperti awal dari pertarungan Kaido melawan para generasi terburuk yang ingin menjatuhkannya. Kalaupun saya ingin memprediksi atas apa yang akan terjadi di chapter 1000 One Piece nanti, prediksi saya adalah hadirnya sesuatu yang di luar dugaan kita. Sekarang kita tinggal duduk manis saja menunggu apa yang akan tersaji di chapter 1000 ke depannya. Akankah Oda mampu menyajikan sesuatu yang sesuai dengan hype terhadap chapter 1000 ini, atau malah sebaliknya? Tentunya saya sudah tidak sabar menunggu terbitnya chapter yang ke-1000. Bagaimana dengan kalian? Apa yang kalian prediksi atau harapkan dari chapter 1000 ini? Subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi dan dapatkan konten seputar One Piece secara reguler langsung di HP kalian. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam olah dada.